Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Hermawan Saputra dalam program Suksesi, Sudut Kesehatan Seputar Indonesia, dalam bingkai Hermawan Saputra Official Channel. Hari ini kita akan update beberapa isu, tetapi semuanya menyangkut dengan isu vaksinasi tuberkulosis. Sobat Sehat, beberapa waktu yang lalu, mungkin semua sudah pada mendengar kehadiran seorang yang kaya raya di dunia di istana presiden kita. Pak Prabowo Subianto menyambut kehadiran Bill Gates. Kita mengenal Bill Gates dari dulu adalah orang terkaya ya, dengan kekayaan mungkin lebih dari 1.500 triliun. Dan hari ini kita akan berbicara, kenapa sih vaksinasi tuberkulosis ini menjadi penting? Kenapa juga kehadiran dari Bill Gates ini membawa pro dan kontra dari berbagai sisi terhadap upaya penelitian maupun vaksinasi tuberkulosis di Indonesia. Mari kita mulai dari yang pertama, Sobat Sehat Indonesia. Tuberkulosis ini adalah penyakit yang sebenarnya bukan baru, tetapi di dunia, Indonesia termasuk negara dengan prevalensi tuberkulosis estimated risk itu tertinggi kedua setelah India. Angkanya boleh jadi lebih dari 1,6 juta kasus secara kumulatif, di mana rata-rata tiap tahun itu sekitar 800.000 kasus baru, dan tuberkulosis itu menjadi penyakit yang memiliki latent faktor. Kenapa disebut sebagai latent faktor? Kita sebenarnya sudah mengenal obat untuk tuberkulosis. Kita bahkan memiliki vaksinasi BCG, Bacillus Calmette-Guerin, yang memang diberikan pada anak balita. Nah, level of efficacy-nya tentu kita harapkan optimal, tetapi nyatanya tidak cukup efektif untuk mengobati tuberkulosis pada remaja dan orang dewasa. Nah, oleh karena itulah, para pakar, peneliti, dan bahkan orang-orang kaya di dunia ingin sekali mensponsori adanya penelitian, adanya uji coba, dan bahkan adanya produksi massal dari vaksin tuberkulosis. Indonesia tentu berkepentingan, penduduk kita saat ini lebih dari 280 juta, dan oleh karenanya kasus TB termasuk yang tertinggi di dunia, nomor 2 setelah India. Sekarang kita lihat, apa sebenarnya yang menjadi pro dan kontra? Bagi sebagian pakar, tuberkulosis itu sederhana dalam penyelesaiannya. Kalau pengobatannya itu disiplin, kalau masyarakat punya awareness perilaku yang baik, dan kalau lingkungan itu tercipta dengan kebersihan, higienitas, manusianya bergizi, dan juga punya edukasi yang memadai, maka mudah untuk menyelesaikan kasus ini di Indonesia. Tetapi vaksinasi sebagai bagian dari primary effort dalam upaya pencegahan penyakit menular seperti halnya tuberkulosis ini menjadi penting. Kita teringat pada kasus COVID-19 atau COVID-19. COVID-19 juga memiliki vaksinasi dan laju kendali kasus menjadi mudah dengan vaksinasi. Maka itu negara berharap adanya upaya vaksinasi ini menjadi upaya yang tepat sasaran tapi tepat hasilnya. Level efficacy diharapkan lebih dari 90%. Nah, saat ini sebenarnya sudah ada penelitian yang dilakukan, uji cobanya udah pada tahap 3, dan fase ketiga adalah fase untuk uji coba massal. Mudah-mudahan kalau level efficacy-nya di atas 90% itu bisa diproduksi secara massal dan akhirnya menjadi program unggulan untuk pengentasan dan pengendalian tuberkulosis di Indonesia. Sobat Sehat Indonesia, ini adalah tantangan, tetapi sebagian orang melihat ini secara pesimistik. Kenapa? Karena dianggap sebagai konspirasi global dan cenderung industrial minded. Industrial minded berarti orang-orang yang mensponsori, termasuk nama yang di depan yang saya sebutkan tadi, boleh jadi berniat untuk bisnis semata. Vaksin dianggap sebagai bisnis, sementara layanan kesehatan itu harusnya berlandaskan
pada aspek kemanusiaan. Nah, di sisi inilah yang menjadi pro kontra kehadiran Bill Gates dengan bantuan lebih dari 1,2 triliun untuk kesehatan dan khususnya untuk penelitian, pengembangan, dan juga produksi suatu waktu nanti untuk vaksin tuberkulosis ini. Teman-teman dan Sobat Sehat Indonesia, 2030 negara kita bercita-cita untuk mengeradikasi tuberkulosis. Mestinya sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan pada tahun 2030. 2030 hanya berjarak kurang lebih 5 tahun dari saat ini. Dan kita berharap upaya pencegahan pengendalian TB tidak hanya semata mengandalkan vaksinasi tuberkulosis, tapi lebih dari itu, kesadaran berperilaku, kebersihan lingkungan, ruangan, dan minum obat secara konsisten, disiplin, itu kuncinya. Kita tidak ingin ada kasus multi drug resistant, dan oleh karenanya mari masyarakat untuk disiplin bila terdiagnosis TB, untuk disiplin minum obat sekaligus menata lingkungan menjadi sehat, higienis, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu kunci di dalam penyelesaian masalah tuberkulosis. Penting adanya penelitian vaksin, penting adanya produksi dan juga upaya vaksinasi, tapi lebih penting kesadaran lingkungan hidup yang sehat. Sehat kita dari paparan tuberkulosis, produktif dan maju untuk Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di program berikutnya, kanal Suksesi Hermawan Saputra Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.